Kewajiban puasa Ramadan baru diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tahun kedua setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Sebelum kewajiban puasa Ramadan turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam puasa pada hari Asyura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's time for makan sosis. Yang kangen sama saya siapa? Semoga ada ya. Bodo amat deh kalau ada yang gak kangen juga, gak apa-apa. Sekarang saya cuma mau kembali lagi berjuang menyebarkan siroh. Oke, sebagai seorang pejuang siroh yang juga kurir wakaf, saya kembali menghadirkan kisah-kisah yang penuh berkah yang bisa membantu teman-teman untuk menyelesaikan masalah. Oke, setelah menghilang beberapa minggu, maafkan ya, saya hari ini mau sedikit share tentang alasan kenapa saya menghilang. Jadi, anak-anak saya sakit, anak saya ada 3. Nah, sakitnya itu bergantian selama 3 minggu. Emak yang kelelahan, kurang tidur 3 minggu, tiba-tiba hilang suaranya juga 3 minggu. Nah, jadilah gak ngerekam podcast selama itu. Nah, sekian dulu kisah tentang hilangnya saya dari peredaran podcast Muslim Indonesia. Hari ini saya akan kembali lagi mengisi ruang dengar teman-teman semua dengan berbagai kisah yang penuh hikmah. Oke, lanjut aja ya ke segmen berikutnya. Sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk melaksanakan puasa Asyura, yaitu puasa yang dilaksanakan oleh kaum Yahudi. Setelah berhijrah ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kaum Yahudi di sana melaksanakan puasa. Puasa apa yang kalian kerjakan? Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Puasa Asyura. Puasa ini untuk memperingati hari ditenggelamkannya Fir'aun oleh Allah. Jawab kaum Yahudi. Sesungguhnya kami jauh lebih berhak melakukannya dibandingkan kalian. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum Yahudi. Atas petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan para sahabat untuk melakukan puasa Asyura. Puasa ini dilakukan tanggal 10 Muharram. Namun, untuk membedakannya dengan kaum Yahudi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar menambahkan 1 hari sebelumnya, yaitu tanggal 9 Muharram. Kemudian dikenallah puasa Tasu'a atau yang dilakukan pada 9 Muharram dan puasa Asyura yang dilakukan tanggal 10 Muharram. Setelah lama melaksanakan puasa tersebut, turunlah wahyu yang memerintahkan untuk puasa pada bulan Ramadan. Sejak saat itu, puasa Tasu'a dan Asyura hukumnya menjadi sunnah. Pada saat ayat yang memerintahkan puasa turun, tidak semua kaum muslim langsung melaksanakannya. Sebagian dari mereka ada yang puasa, ada yang berbuka, dan ada pula yang memilih untuk memberi makan orang miskin. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menegaskan kewajiban puasa itu. Penegasan wajibnya puasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 2 makna. Makna yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kewajiban itu berupa tekanan yang memberatkan. Karena ketegasan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, seluruh kaum muslim kala itu menjalankan puasa sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ternyata banyak di antara mereka yang pingsan saat pertama melaksanakannya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menyampaikan keringanan bagi siapa yang tidak sanggup melaksanakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan tidak melaksanakan puasa bagi yang sedang bepergian, sedang sakit, dan orang tua yang sudah lemah. Bagi yang sedang bepergian dan sakit, Allah Subhanahu wa Ta'ala
mewajibkan untuk mengganti puasanya pada hari lain di luar bulan Ramadan. Sementara itu, bagi orang tua yang sudah lemah, kewajiban puasa digantikan dengan cara memberi makan orang miskin. Nah, sekian dulu podcast saya kali ini. Buat yang sudah mendengarkan podcast Makan Sosis, seperti biasa saya cuma mau bilang thank you banget dari Permen, bye-bye dari MC, assalamualaikum dari Raihan.